Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahid Hidayat dengan NRP 50072011172 dari kelas algoritma pemrograman B. Di sini saya akan menjelaskan proyek yang saya buat, yaitu program menghitung konstanta suatu pegas. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya buat, yaitu suatu program sederhana untuk menghitung nilai atau besar suatu konstanta pegas. Kemudian saya akan menjelaskan flowchart, kemudian kode, dan juga merunning program yang telah saya buat. Di sini saya memilih topik sistem pegas, di mana apabila suatu pegas diberikan beban, maka pegas tersebut akan mengalami perubahan panjang. Nah, perubahan panjang tersebut dipengaruhi oleh nilai atau besar konstanta pegas. Berdasarkan hukum Hooke, gaya pegas sama dengan min K dikalikan delta L. Tanda negatif di sini artinya gaya pegas arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Kemudian program yang saya buat ini berfungsi untuk menentukan besar atau nilai konstanta dari suatu pegas dan memvisualisasikannya menggunakan grafik hubungan antara gaya dengan perubahan panjang. Selanjutnya adalah flowchart. Jadi pertama kita itu harus menginputkan data seperti gaya, panjang mula-mula, dan panjang pegas setelah diberikan suatu beban. Selanjutnya akan dilakukan proses perhitungan konstanta suatu pegas sama dengan gaya dibagi dengan perubahan panjang. Selanjutnya akan ditampilkan nilai atau besar konstanta pegas dan juga grafik hubungan antara gaya dengan perubahan panjang. Apabila data yang kita inputkan salah, maka kita dapat menginput kembali data-data tersebut. Kemudian apabila sudah benar, maka kita pilih selesai. Kemudian saya akan menjelaskan untuk kode. Di sini saya menggunakan library Tkinter untuk membuat aplikasinya. Kemudian import matplotlib untuk grafik dan menggunakan NumPy untuk memudahkan operasi komputasi data numerik. Nah, biasanya kita menggunakan matplotlib.pyplot. Tapi untuk library Tkinter khusus kita menggunakan yang ini. Selanjutnya dari fungsi Tkinter ini root sama dengan TK, kita membuat judul. Di sini saya memberikan judul sistem pegas sederhana. Selanjutnya saya mengatur untuk resizable-nya, saya buat untuk tidak dapat dibesarkan atau dikecilkan oleh user. Selanjutnya kita akan membuat ukuran, menentukan ukurannya dengan canvas. Di sini saya mendefinisikannya width dan juga height. Masternya saya pilih root, artinya itu disimpannya di root. Kemudian saya berikan background sky blue. Ukurannya untuk lebar saya berikan 1200, untuk tingginya 700. Dan canvas.pack ini fungsinya untuk menyimpan posisi dari ini yang telah kita tentukan ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat tempat untuk input data. Jadi kita harus membuat tempat untuk menginputkan data. Yang pertama saya membuat frame input. Jadi saya itu membuat ini yang saya beri warna midnight blue untuk tempat inputnya. Saya definisikan sebagai frame input. Kemudian untuk tempatnya kita menggunakan .place. Kemudian kita atur seperti ini. Maka akan terbentuk yang ini, yang biru midnight blue ini. Kemudian karena kita harus menginputkan data-data seperti gaya, panjang awal, panjang akhir, maka kita harus mendefinisikannya juga. Di sini untuk F saya namakan F label. Kita menggunakan fungsi label. Kita berikan background yang sama dengan frame inputnya midnight blue. Kemudian untuk teksnya saya masukkan F sama dengan F Newton, dan untuk warna dari tulisannya saya pilih warna putih. Untuk tempatnya saya atur seperti ini, rel X 0,1, rel Y 0,
rel wide 0,15, rel height-nya 0,125, dan ancornya dari north. Nah, kemudian untuk yang entry, ini adalah yang putih ini, untuk memasukkan data. Jadi untuk memasukkan data itu kita butuhkan fungsi entry. Karena kita akan simpan di frame input, maka masternya kita masukkan frame input. Untuk letaknya, kita f.place, kita samakan dengan yang f-label, cuma kita geser untuk rel X-nya. Jadi agar posisinya bersebelahan. Dan juga untuk lebarnya juga kita lebih lebarkan. Kalau yang tadi kan 0,15, maka di sini kita atur 0,5. Sama untuk yang L0, L1 juga kita harus mendefinisikan label, kemudian kita membuat entry. Kemudian untuk yang K, karena ini nanti merupakan hasil dari perhitungan, maka tidak perlu dibuat entry-nya. Hanya perlu kita definisikan untuk label. Selanjutnya adalah mendefinisikan perhitungan dan juga reset data. Jadi untuk perhitungan, di sini saya definisikan sebagai count. Di sini saya menggunakan variabel A, B, C, D, dan K. Untuk A sendiri itu adalah gaya, B adalah panjang mula-mula atau L0, C-nya L1, dan karena ini tuh perubahan panjang, jadi kan harus panjang akhir dikurangi panjang awal, saya definisikan sebagai D, yaitu C min B, atau L1 min L0. Untuk perhitungannya, konstanta sama dengan gaya dibagi perubahan panjang, maka A dibagi C min B. Kemudian karena kita tadi memasukkan data F, L0 dan L1, maka kita memerlukan fungsi .get. .get di sini tuh fungsinya untuk mendapatkan informasi apa yang diketik pada entry. Jadi kan tadi kan kita sudah membuat entry pada F, L0, L1. Jadi nanti itu apa yang akan kita ketikkan di entry akan didapatkan di sini. Kemudian kita harus mendefinisikan label untuk hasil perhitungannya nanti. Nah, kalau di sini saya tambahkan teks Newton per meter. Jadi nanti hasil perhitungannya itu adalah angka disertai dengan Newton meter. Jadi misalnya konstanta hasil perhitungannya adalah 5, maka nanti akan dituliskan 5 Newton per meter. Untuk backgroundnya kita buat putih. Kemudian untuk tempatnya kita samakan dengan label yang sudah di atas tadi. Kemudian untuk XY ini adalah untuk grafiknya. Kemudian untuk definisi dari delete, maka kita harus menghapus data seperti gaya L0 dan L1. Maka di sini kita f.delete, L0.delete, L1.delete. Kemudian kita juga harus ini menentukan labelnya. Kita simpannya di frame input juga, backgroundnya putih. Jadi biar seperti awal. Lalu untuk ini yang bawahnya ini adalah untuk meng-clear grafik. Kita lanjut terlebih dahulu. Di sini untuk membuat tombol atau button, saya membuat 2 tombol yaitu enter dan juga reset. Enter nanti untuk menghitung. Jadi setelah kita input data, ketika kita klik enter, maka akan dilakukan proses perhitungan. Jadi di sini komennya adalah count, sebagaimana yang kita telah definisikan tadi. Untuk reset kita pilih komen delete. Untuk posisinya kita pilih .place, kita atur sedemikian hingga, maka akan terbentuk button, enter, dan reset seperti pada gambar. Selanjutnya adalah membuat grafik. Di sini saya mendefinisikan frame grafik. Frame grafik, maka kita gunakan fungsi frame. Masternya kita simpan di root. Backgroundnya kita beri warna putih. Kemudian untuk tempatnya atau posisinya kita gunakan .place. Kita ini letakkan di sampingnya frame input. Jadi kita atur di sebelahnya nanti. Kemudian untuk figure, nah jadi seperti ini di sebelahnya. Kemudian untuk memasukkan gambar kita menggunakan matplotlib dari figure di sini. Kemudian AX sama dengan f.add subplot 111 ini. Kemudian kita menentukan untuk judul sumbu X dan sumbu Y. Di sini sumbu X-nya saya gunakan perubahan panjang dan sumbu Y-nya gaya.
dengan satuan Newton. Kemudian saya berikan grid, jadi akan terbentuk grid di sini. Kemudian kita ketikkan ini. Nah, di sini tuh maksudnya F adalah gambar apa yang kita gunakan. Jadi ya ini F figure ini. Kemudian kita simpannya kan di frame grafik. Frame grafik yang kita telah definisikan tadi. Kemudian kita kembali terlebih dahulu ke yang tadi. Nah, ini di sini untuk memplottingnya kita menggunakan NumPy di sini. Jadi untuk X itu kita buat datanya 0 sampai D, dimana kan tadi kan X merupakan perubahan panjang. Jadi 0,D 1000. Nah, 1000 di sini tuh maksudnya dari 0 sampai D itu dibagi menjadi 1000 data. Terus untuk Y-nya kita definisikan untuk gaya, maka di sini adalah 0,A, dimana A-nya adalah gaya. Kemudian kita akan memplottingnya dengan ax.plot x, y. Kemudian kita ketikkan canvas graphic draw. Ini harus kita tuliskan karena ini sebagai pengganti dari plt.show. Jadi apabila tidak kita tuliskan maka grafiknya tidak akan muncul. Kemudian untuk delete tadi apabila itu kita harus mendefinisikan ini ax.clear. Kemudian kita harus men-setting untuk tampilan awalnya ketika di delete. Untuk titelnya kita samakan dengan yang tadi, grafik hubungan gaya dengan perubahan panjang. Untuk X labelnya perubahan panjang dalam satuan meter, untuk Y labelnya gaya dalam satuan Newton, dan juga grid. Jangan lupa untuk menginputkan canvas graphic.draw. Selanjutnya adalah merunning program yang telah dibuat. Jadi di sini ada suatu problema sederhana. Apabila sebuah pegas dengan konstanta K digantungkan dengan beban bermasa 1 kg, kemudian jika panjang mula-mula pegas adalah 10 cm dan panjang gas telah digantungi beban adalah 20 cm, hitunglah besar atau nilai konstanta pegas tersebut. Nah, di sini ada jawabannya yaitu 100 Newton per meter. Di sini juga ada ilustrasinya, jadi panjang mula-mulanya adalah 10 cm. Kemudian setelah ditambah dengan beban, maka panjang pegasnya menjadi 20 cm, maka delta L-nya di sini adalah 10 cm atau 0,1 meter. Kita akan mencoba running di program yang telah kita buat. Nah, tadi kan diketahui bebannya adalah 1 kg, maka gayanya adalah 10 Newton. Karena kita anggap atau asumsikan gravitasi bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian panjang mula-mulanya tadi adalah 0,1 meter dan panjang setelah penambahan beban adalah 0,2 meter. Lalu kita klik enter. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya konstanta pegas tersebut adalah 100 Newton per meter. Dan di sini juga ditunjukkan grafik hubungan gaya dengan perubahan panjang, di mana gayanya dalam sumbu Y dan juga perubahan panjangnya dalam sumbu X, dan hubungannya ternyata berupa garis linear atau garis lurus. Nah, ini seperti yang kita simulasikan tadi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.